Pada tahun 1889 di Kekaisaran Austria-Hongaria, tepatnya di kota Braunau am Inn, lahirlah seorang anak bernama Adolf Hitler. Dia sangat menyukai karya seni, jadi tak heran apabila ia sangat ingin menjadi seorang seniman. Sayangnya, mimpinya kandas karena tidak diterima oleh Akademi Seni Rupa Wina sebanyak 2 kali. Akibat kegagalannya ini, ahli yang menguji Hitler menyarankannya untuk masuk ke sekolah arsitek saja karena menurutnya Hitler sangat cocok untuk jadi arsitek. Akan tetapi, Hitler tak dapat melakukannya karena ia tak memiliki ijazah SMA dan juga tak memiliki biaya untuk menunjang pendidikannya. Pada akhirnya, Hitler memutuskan untuk menjual lukisan sederhana pada turis supaya bisa menunjang hidupnya di kota Wina. Selama masa sulitnya ini, Hitler mulai menghabiskan banyak sekali waktu untuk membaca buku, terutama saat tinggal di penampungan tunawisma. Hitler juga membaca buku-buku sejarah Kekaisaran Jerman serta tulisan-tulisan berisi teori rasial dan nasionalisme yang ekstrim. Dari bacaan-bacaan tersebut, Hitler mulai mempercayai bahwa ras Arya adalah ras yang paling unggul dari ras manapun, dan kaum Yahudi dianggap sebagai ancaman yang akan membawa petaka bagi dunia. Meskipun pandangannya terhadap kaum Yahudi berubah, tidak ada bukti bahwa selama tinggal di Wina, Hitler bertikai dengan kaum Yahudi. Bisa dibilang hubungan antara Hitler dan orang Yahudi di sekitarnya biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, banyak ahli yang sepakat kebenciannya terhadap kaum Yahudi lebih dipengaruhi oleh ideologi dan propaganda. Waktu terus berlalu. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Jerman karena merasa tidak cocok dengan pemerintahan Austria-Hongaria yang menurutnya semakin lemah. Di sisi lain, Jerman menjadi pilihannya karena Hitler sangat mengagumi budaya, kekuatan militer, dan struktur masyarakat Jerman. Singkat cerita, ketika Perang Dunia Pertama pecah pada 1914, Hitler secara sukarela mendaftar sebagai sukarelawan yang siap dikirim ke medan tempur, dan meski bukan warga Jerman, Hitler tetap diterima sebagai sukarelawan karena situasi saat itu aturan terkait hal ini tidaklah ketat. Tahun demi tahun pun berganti, Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918 dan Jerman menelan kekalahan. Hitler yang sangat cinta Jerman tentu tidak terima dengan kekalahan ini. Kemudian dengan munculnya teori konspirasi bahwa Jerman kalah karena pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum sosialis, komunis, dan Yahudi. Tapi kaum Yahudilah yang dianggap sebagai pengkhianat nomor 1. Pandangan Hitler terhadap Yahudi menjadi semakin buruk. Bahkan ia menganggap Yahudi adalah ancaman utama yang bisa merusak Jerman. Dalam buku Mein Kampf yang ditulisnya, Hitler mengemukakan pandangannya yang penuh kebencian terhadap Yahudi. Ia menggambarkan Yahudi bukan sekedar sebagai musuh politik saja, tetapi juga sebagai ras asing yang merusak kemurnian ras Arya di Jerman, penyebab kekalahan perang, kehancuran ekonomi, dan kemerosotan budaya. Di sisi lain, Hitler juga tidak memandang Yahudi sebagai kelompok agama, melainkan sebagai ras yang harus disingkirkan demi keselamatan bangsa Jerman. Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933 dan pada tahun 1934, Adolf Hitler, sang pemimpin Partai Nazi, secara resmi menjadi pemimpin tertinggi di Jerman yang memiliki kekuasaan mutlak yang tidak terbatas dan tak bisa ditentang oleh siapapun. Dia pemimpin absolut. 2 peristiwa ini merubah nasib kaum Yahudi secara drastis. Bisa dibilang setelah Nazi naik ke tampuk kekuasaan, kebijakan anti-Yahudi segera diberlakukan yang dimulai dengan memboikot bisnis Yahudi. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang diberlakukan semakin keras yang puncaknya terjadi genosida yang dikenal sebagai Holocaust. Holocaust sendiri adalah pembantaian kurang lebih 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Tapi perlu ditekankan, Holocaust bukanlah sekedar hasil kebencian atau kegilaan Hitler semata, melainkan kebijakan negara yang memang telah dirancang secara sistematis oleh Nazi dan banyak sekali pihak yang juga terlibat. Serta mereka ini memandang Yahudi tak jauh berbeda dengan Hitler.